Halo, Halo, lagi di mana Om? di Priuk, Hah? di Priuk. Lagi di rumah? Iya, Hmm, sibuk Om? santai sih. Lagi santai. Iya, di mana Gimana? dong? Hah? Kamu di mana? Aku lagi di rumah temen ini mau ke rumah Om. Kalau lagi nggak sibuk mah mau mampir gitu. Kamu di mana? Hah? Temennya rumahnya mana? Di Bekasi. Ya udah mampir aja. Hah? Emang ada Mampir siapa aja. aja sih? Sendirian. Saya mah Lu sendirian. Emang nggak kerja? kerja ntar jam jam 8 saya mah. Mau masuk malam ya? Iya, tadi pulang jam 8 pagi tadi. Oh gitu. Hmm, Mampir aja, mampir. Kosong di rumah. Istri kerja. Emang ini siapa dong? Roni kan? Iya, ini Roni. Iya, suaranya mah apal bet gua mah. Apa bet? Iya Om. Ini bentar lagi mau nyampe ke rumah Om. Hmm, Ya udah berapa 15 menit lagi. Enggak, ini lagi ngurusin motor dulu. Masih apal kan gangnya? Masih. Ini cuman Roni lagi ngurusin motor dulu, Om. Kenapa motornya? Iya, tadi lupa bawa surat-surat kendaraan. Nggak tahu ada razia ditilang, diberhentiin. Hmm, Pemeriksaan surat-surat. Cuman masalah sama polisi mah udah bisa damai. Tadi sama Roni, tadi ya damai gitu, kasih 200. ya udah dikasih mah. Itu mah kebanyakan, biasanya mah kasih 50 kalau saya mah. Ini, cuman kan masalahnya polisinya masih belum percaya. Kalau ditanyain surat-suratnya itu Hmm. masih belum percaya. Nomor Roni dikasih tahu kalau surat-suratnya ada di rumah. Emang nggak Cuman bawa maksud, kamu? hah? Kamu nggak bawa surat-surat STNK? Enggak, lupa tadi buru-buru. Hmm, Jadi nggak kebawa. Dompetnya ketinggal di rumah. Iya. Dompet mah bawa cuma surat-suratnya doang. Ya kan biasanya STNK mah taruh dompet. Enggak tadi lagi nggak ditaruh dompet, ditaruh tas kemarin. Hmm, Nggak ada yang di rumah, nggak ada orang terus disuruh motoin gitu. Nggak ada, makanya ini ngabarin Om mau minta tolong gitu, bantuin ngomong gitu, bisa nggak Om? Maaf Iya. banget ngerepotin Om, bantuin ngomong gitu ke polisinya. Emang Masa sekarang lagi di Roni ada di rumah. Hah? pos polisi? Enggak, lagi di Polres ini. Polres. Oh, Iya, ditaruh diamanin ke Polres. Soalnya kan surat-surat Roni kan nggak ada tuh. Nah, motornya motornya diangkut gitu ya? iya. Jadi disangkanya polisi itu motornya Roni tuh motor bodong. Oh, ya Jadi, kamu jadi dia jadi diamanin dulu ke Polres. nggak bisa ninggal nit SIM-nya ditinggal gitu, nggak bisa. Kan aku nggak bawa SIM sama STNK. Oh ya, motornya masih yang dulu. Masih. Kalau bisa Om bantuin ngomong gitu, bisa nggak? Maaf Iya, banget ya Om ngerepotin gitu. ya nggak apa-apa. Ya cuma ngomong sama polisi mah ya bisa-bisa aja. Iya, maksudnya bantuin ngomong gitu biar Nanti nanti sesaat bilang gitu. nanti bilang gimana? STNK-nya ada di rumah gitu. Iya, ntar Om bilangnya, iya Pak tadi si Roni itu buru-buru mau ke rumah saya, makanya SNK-nya sama SIM-nya ketinggalan gitu di rumah. Kalau bisa mah dipermudah aja, gitu Om. Ya udah. Ntar kalau ditanyain alamat sama nama Om, kasih tahu aja gitu, jujur. Buat di Alamatnya surat jalan, buat, alamatnya buat, di mana? buat alamat rumah Om sama nama Om, kasih tahu aja jujur gitu. Buat di surat Oh, jalan Roni, oh gitu. mau dibikinin surat jalan soalnya. Ya, ya, ya. Bisa nggak Om?
Ya bisa-bisa aja, cuma ngomong kayak gitu. Iya, maaf Om ya, jadi ngerepotin nih. Tadinya Santai. mau buru-buru mau ke rumah Om juga mau mampir. Oh, terus ntar jadi mampir nggak? Jadi habis keluar ini, Oh ya udah. ya udah, ini Ya, aku ke ruangannya dulu ya. ya. Bentar Om. Assalamualaikum Pak. Halo. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum Pak. Wassalam. Selamat siang Bapak ya. Mohon izin tugas ya Pak ya. Mohon maaf di sini saya sudah mengganggu aktivitas Bapak di sana sebentar ya. Ya, Siap, ini saya bicara dengan Bapak siapa Pak? Biar lebih sopan nyapa Bapak Pak, mohon izin. ini Nopan Pak Nopan. Pak Nopan, alamat tinggal dari Pak Nopan dari mana Pak? di Priuk. Priuknya lebih tepatnya. Priuknya di Gang Samudra. Priuk, Gang Samudra. Biang Samudra, lebih tepatnya. Iya, Samudra. Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Yang di Iya. kantor kami ini siapanya Bapak, teman, saudara, apa masih dekatan keluarga? Iya, itu ponakan itu, Ponakan Bapak namanya siapa Pak? si Roni. Si Roni. Roninya alamat tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya sih di Gang Rawa Bebek. Oh, di Rawa Bebek. Iya, Roni Rawa Bebek ya. iya. Roni Rawa Bebek ya. Siap. Bapak tahu kenapa si Roni ini ada kantor kami, udah tahu belum Pak? Ya tadi bilangnya apa namanya nggak bawa motor gitu. Iya, bukan jadi gini nih Pak. Dengerin sama Bapak baik-baik ya. Mati nggak? Iya, Rawa Bebek mana Pak ini? Rawa Bebek Cilincing lah. Oh, Cilincing. Iya, Masih Jakarta Barat juga ya? Jakarta Barat juga, ya. Cingin. Nih, jadi gini Pak, dengerin sama Bapak baik-baik ya. Sebelum saya menjelaskan posisi Bapak saat ini ada di mana Pak? Di rumah, di tempat kerja, apa di mana? Di rumah. Di rumah. Yang namanya di rumah kan pasti Bapak di sana tidak sendiri Pak, betul nggak? Pasti kan ada namanya keluarga Bapak ataupun saudara Bapak di sana, betul nggak? Jadi tolong Pak, Bapak di sana diluangkan dulu waktunya sebentar, bisa ya Pak ya? Iya, saya di rumah sendiri sih. Iya, maksud saya itu gini Pak. Ya, Di sini kami ngerti nggak? Kenapa Bapak disuruh sendiri? Biar Bapak di sana tuh paham dan mengerti gitu Pak. Biar nggak ada timbul salah paham dari pihak Bapak ataupun dari pihak kami di sini gitu Pak. Paham nggak? Ya. iya. Nanti Iya. biar Bapak di sana tuh paham dan mengerti. Saya minta waktunya sebentar Pak ya, bisa Iya. ya? Siap Pak, siap. Siap. Nah, jadi gini Pak, di sini kan kami di siang hari ini kan kami sedang mengadakan yang namanya aksi sweeping Raja Gabungannya, ngerti nggak? Iya, Dari 3 sektor Pak, dari Kapolsek, dari Kapolres, dan dipantau juga kan oleh Propam Kapolda ya Pak ya, ngerti iya. nggak? Dan di sini kami dari Ini Polres Kota sedang menunggu di Polres mana ini? di Jakarta Barat Pak, Jakarta Barat. Oh, iya. Metro. Oh, Ya. iya. Kami di sini dari Polres Metro sedang menunggu target gembong bandar narkoba dan sindikat curanmor juga yang sedang lintas. Karena Iya. di sini banyak laporan gitu Pak dari masyarakat, banyak kehilangan roda 2 ataupun roda 4 gitu Pak, paham nggak? Makanya kami di sini sedang menunggu ya, makanya di sini kami sedang mengadakan yang namanya aksi shipping Raja Gabungan gitu Pak, paham nggak? Ya. Oh, iya, iya. Nah, di sini ponakan Bapak, dia akan berkendara yang udah kami jalur sterilkan gitu Pak di siang hari ini. Dan waktu pendapatan anggota saya yang di lapangan, waktu ponakan Bapak di sini diberhentikan ya Pak ya, sama anggota saya, dia tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya gitu Pak. Beralasan kepada saya di sini tertinggal di rumah gitu Pak. Ini betul Iya. nggak Pak surat-suratnya ada, apa alasan ponakan Bapak aja? Surat-suratnya ada di rumah? Pak, berarti ini betul kendaraan resmi, bukan kendaraan bermasalah, bukan? Bukan Pak, itu asli. Kalau memang betul ini kendaraan resmi, bukan kendaraan bermasalah, di sini untuk masalah surat-surat kendaraan sama saya tidak dipermasalahkan, Pak ya. Ngerti nggak? Iya. Saya percayakan sepenuhnya kepada Bapak di sana selaku saudara dan sekaligus pihak penjamin sementaranya saudara Bapak di sini gitu, Pak. Paham nggak, Pak? Iya, paham. nggak? Paham Pak. Namun Bapak di sana kan sedikit banyaknya kan pasti paham dan mengerti Pak, betul nggak? Yang namanya hukum itu kan apa yang ngerti nggak? Ya yang namanya pelanggaran kan kita Pak, betul nggak? Tidak Iya. bisa dibenarkan begitu saja ya Pak ya di mata hukum itu ya, betul nggak? Iya.
ada namanya sanksi ataupun denda Bapak, betul nggak? Iya. Nah di sini ngerti nggak ya, ponakan Bapak di sini dia kan udah melanggar undang-undang lalu lintas. Atas Iya. kelalaiannya ponakan Bapak di sini dia dikenakan pasal 288 ayat 1 dan 288 ayat 2 gitu Pak. Tentang lalai berkendara tanpa dilengkapi surat-surat kendaraannya maupun itu STNK dan SIM dikenai sanksi denda sebelum ada keterangan dari Bapak mencapai Rp1.800.000 gitu Pak. Itu sebelum ada keterangan dari Bapak gitu Pak. Paham nggak? Ya. Iya. Karena sempat diindikasikan saudara Bapak di sini ataupun ponakan Bapak di sini dia bawa kendaraan bermasalah ataupun hasil curian gitu Pak. Paham nggak? Ya. Paham ya. Namun ini berkat ada keterangan dari Bapak nih yang udah mengatakan surat-suratnya ada ya. Mungkin hanya faktor kelalaian aja Pak, hanya manusiawi, betul nggak? Di Iya, sini betul. sanksi denda saya bantu ringankan Pak menjadi Rp1.500.000 lagi yang harus selesaikan sama ponakan Bapak di sini gitu Pak. Paham nggak? Iya. Tugas Paham. saya di sini hanya menjelaskan kepada Bapak di sana. Nanti Bapak di sana dijelaskan kembali kepada ponakan Bapak di sini ya. Nanti nggak? Bilangin masalah surat-surat kendaraan sama saya tidak dipermasalahkan gitu ya. Iya. Namun ada kekurangan sanksi denda yang harus diselesaikan sama ponakan Bapak di sini Rp1.500.000 lagi gitu ya. Nanti nggak? Iya. Nanti bilang Tadi katanya udah ngasih 200 gitu. Kurang namun ya? saya dikembalikan lagi gitu Pak. Kembalikan, Paham nggak? ya. Karena di sini pihak kami ataupun kantor kami di sini nggak minta uang pada masyarakat Pak. Di sini sifat saya hanya menjelaskan dan mengayomi masyarakat gitu Pak. Paham nggak? Iya, Namun iya. Bapak juga harus paham dan mengerti gimana masyarakat yang saya ayomi itu Pak. Kalau masyarakat nggak bisa ayomi saya tindak tegas karena di sini negara kita negara hukum Pak, yang nggak ada namanya kebal hukum Bapak. Mengerti ya? Oh Nah iya. jadi gini Pak. Bila mana sanksi dendanya udah dilunasin sama ponakan Bapak di sini, saya di sini bikinkan surat jalan ataupun pengganti STNK sementaranya gitu Pak ya. Iya. Dalam artian berikut kendaraan, berikut orangnya saya bebaskan gitu Pak. Mengerti ya? Iya. Siap. Dan sejauh ini Bapak di sana udah paham apa kurang mengerti nih? Ya paham, suruh bayar 1.500.000 kan. Betul. Nah jadi gini Pak, Si digaris Roni- bawahi sama Bapak ya. Si Roni nggak bawa Saya duit. Hah? Si Roni nggak bawa duit. Ya nggak tahu Pak, nanti Bapak tanyakan aja kepada Cironinya ya, paham nggak? Digaris bawahi sama Bapak di sana Pak. Saya tidak minta uang Bapak ya. Dan saya di sini tidak minta keuangan pada ponakan Bapak di sini, paham nggak Pak? Oh iya, siap. Sifat saya hanya membantu dan mengayomi masyarakat, paham nggak? Dan lain Iya. kali nanti sama Bapak Cironinya dinasihatin kembali ya. Jauh Iya. dekat berkendara harus bawa kelengkapan surat-surat kendaraannya gitu Pak ya. Jangan Iya. pernah lalai seperti ini lagi gitu ya. Ini untuk efek jerah semua pelanggar Pak, biar kedepannya nggak terjadi kedua kalinya gitu Pak ya. Paham Iya. nggak? Iya. Sangat imbauan nih ke yang lahir buat Bapak di sana. Bapaknya di sana yang tenang, paham nggak Pak? Nggak usah takut ataupun panik, karena menyelesaikan permasalahan dengan kepanikan nggak bakalan selesai Pak, betul nggak? Ya. Iya. Dan Betul. yang kedua sama Bapak difokusin dulu Pak di permasalahan ini, ngerti nggak? Ya Iya. tolong hargain sesedang tugas, tolong hargain sesedang memperbantukan keluarga Bapak gitu Pak, paham nggak? Ya. Iya. Dan yang ketiga yang Bapak penting harus tahu nih, masalah ini udah cukup Bapak dulu aja yang tahu gitu Pak, ngerti nggak? Oh iya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena kan di sini Saya raja nggak- kami kan sedang aktif dan berlangsung. Saya nggak Raja harus. kami di sini, Hah? Saya nggak bilang sama orang tuanya Roni dulu nih. Nah, iya, paham nggak? Cukup Bapak dulu aja yang tahu, paham nggak? Ya soalnya raja kami sedang aktif dan berlangsung gitu Pak. Raja kami Hmm. sedang menunggu target gitu Pak. Gembong Oke, bandar siap. narkoba dan sindikat curanmor juga yang sedang lintas. Wih, serem Soalnya nanti banget. yang namanya mulut ke mulut, nanti raja kami bisa cepat menyebar luasnya gitu Pak. Oh Nanti iya. target kami lolos, siapa yang menggantikannya, betul nggak Pak? Oh Dan iya. kita kerjasamanya cukup Bapak dulu aja yang tahu ya. Ngerti nggak Pak? Iya. Ya, siap. Nah, Pak, ini alat komunikasi saya kembalikan kepada si Roninya. Kalau Bapak manggil si Roni, manggilnya apa, Pak? Si ya Roni biasa. Roni, kalau Roni ke Bapak, Ya Om gitu sih. siap. Nih Ron, kamu bicarakan lagi sama om kamu yang lain kali. Nanti kamu jauh dekat berkendara harus bawa kelengkapan surat-suratnya nih ya. Halo, Om. Iya. Gimana Om masalah surat-suratnya, Om? Ya udah beres. Iya, terus katanya apa? Iya katanya kamu suruh pulang. Hah? Ya udah pulang dulu aja kamu. Pulang dulu. Iya. Ini masalah surat-surat udah nggak dipermasalahin kan tapi? Ya udah enggak. Udah aman. Ya udah, kamu pulang dulu, nanti 5 hari ke depan kamu balik lagi ambil motornya. Ini dendanya berapa, Om? Dendanya besok cuma 500.000. Hah? Cuma 500.000. 500.000. Iya.
1.500.000 katanya. Emang iya. Tadi Om dengarnya 500.000 doang. Om dengarnya 500.000 doang. Iya. 1.500.000 Om katanya Om. Oh, kamu udah awalnya 1.800.000. Heeh. Diringanin sama Pak polisinya karena ada keterangan dari Om. Jadi 1.500.000. Ya udah, kamu pulang dulu terus minta mama kamu suruh Itu gimana? apa namanya? Suruh buat ngambil motor gitu. Masalahnya nggak bisa kemana-mana akunya Om. Kok bisa? Kan ya motornya kan yang penting udah ketahan. Kenapa? Ya yang penting kan motornya udah di situ. Kamu nggak ada urusan lah. Pulang dulu lah. Enggak ini awalnya mah emang pengen dibayar sama Roni gitu. Biar cepat kelar. Ya udah dibayar dulu aja. Nanti pulang minta orang tua kamu. Cuman masalahnya Roni nggak bisa kemana-mana. Duit mah ada di tabungan. Ya udah diambil dulu. Cuman masalahnya nggak bisa kemana-mana Roninya, nggak bisa ke ATM, belum diizinin. Ya bilang aja ngambil duit, masa nggak diizinin ngambil duit mau bayar? Kenapa? Ya izin mau bayar masa nggak boleh, kan nggak masuk akal. Gini aja, kan tadi masalah surat-surat kan sama Om udah diiniin, udah nggak dipermasalahin lagi kan ya? Nggak dipermasalahin. Ngomong gitu ya. Oh ya. Coba aja nih sama Om minta izinin lagi gitu polisinya kalau aku mau ke ATM dulu gitu, mau ngambil uang buat bayar ini dendanya gitu. Ya udah, mana bisa polisinya? Ya. Coba nih Om. Iya. Minta izinin lagi gitu ke polisi. Ya iya, masa ngambil duit nggak mau bayar nggak boleh. Iya, ntar Om bilang gini aja. Ya udah Pak, itu coba si Noninya mau ke ATM dulu gitu, mau ngambil uang buat bayar dendanya, dikawal juga nggak apa-apa. Iya. Gitu. Ya udah, nanti saya bilangin. Kan misalnya kalau nggak diizinin juga jangan dipaksa, minta solusinya aja gitu Om. Iya siap. Ya pasti nanti tak tanyain solusinya gimana. Ntar misalnya kalau Om disuruh ke sini gitu, nanyain surat-suratnya, bawain surat-suratnya, bilang aja nggak bisa gitu. Iya. Ya, maaf Om ya, ngerepotin Om ya. Santai. Ya, bentar nih, aku kasih lagi ke polisinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo, ya. Iya, selamat siang Pak, kembali saya. Gimana Pak, ada yang saya bisa bantu Pak? Oh iya, itu si Roni mau ngambil uang tuh buat bayar denda. Masa nggak boleh? Ya di ATM lah. Jadi gini Pak, dengerin sama Bapak baik-baik ya. Di sini secara tidak langsung Bapak di sana meminta izin kepada saya biar si Roninya di sini diizinin dulu mau ngambil keuangan ke kartu ATM, betul nggak Pak? Iya. Pak, di sini bukan saya tidak percaya kepada Bapak, tapi ke saudara Bapak di sini Pak, enggak ya. Di sini sebelum Bapak di sana meminta izin kepada saya, namun di sini saudara Bapak udah minta izin terdahulu Pak sama komandan saya, enggak ya. Di sini bagi saya pribadi, di sini mengizinkan saja, ngerti enggak? Namun saya di sini tugas tidak sendiri Pak, ada atasan atau komandan saya, paham nggak Pak? Ya. Dan di sini komandan saya mengimbau keras Pak ke si pelanggarnya gitu Pak, paham nggak? Ya. Bagi si pelanggar, paham nggak? Ya, yang belum bisa melengkapi surat-surat kendaraannya, ya Pak ya, ataupun yang belum bisa melunasi sanksi dendanya, ya Pak ya. Mohon maaf Pak, tidak bisa diizinnya kemana-mana dulu gitu Pak, paham nggak? Ya. Iya. Alasannya kenapa Pak si pelanggarnya tidak bisa diizinnya kemana-mana dulu ya? Karena 3 hari yang lalu ada seorang pelanggar persis kayak saudara Bapak di sini ya, meminta izin kepada komandan saya, dan begitu komandan saya di sini mengizinkan ya saya, si pelanggar itu tidak bisa datang ke kantor lagi gitu Pak, jelaskan kabur gitu Pak, paham nggak? Ya. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi, si pelanggar itu meninggalkan kendaraan satu buah unit kendaraan Honda CR-V yang berwarna merah hitam, kendaraannya itu hasil curian ataupun pembegalan gitu Pak. Jadi komandan saya di sini nggak mau terjadi kedua kalinya gitu Pak. Di sini bukan saya tidak percaya kepada Bapak, ataupun saudara Bapak di sini bukan gitu Pak, paham nggak? Di sini semua pelanggar Pak, paham nggak? Tidak kami beda-bedakan, tetap sama gitu Pak ya. Untuk masalah izin keluar, mohon maaf Pak, tidak bisa diizinkan kemana-mana dulu ya, paham nggak? Iya, gini ya Pak. Iya kan, motor kan ada di situ, kan harusnya Pak, kalau cuma
nih di sini saya tugas lagi pakai seragam, apa kata masyarakat, paham nggak? Ya, nanti bila mana ini terbukti kendaraan bermasalah, siapa yang mau tanggung jawab? Bapak mau? Iya dikawal aja kalau mau ke ATM-nya. Emang Bapak udah pernah lihat ya kepolisian nganter pelanggar ke gardu ATM, udah pernah lihat belum, Pak? Iya, bapaknya nggak percaya kok. Bukan saya tidak percaya gitu, Pak, paham nggak? Ya, di sini udah dari aturan prosedur kami di sini, paham nggak? Ya, dan kami di sini raja bukan raja biasa, Pak, raja shipping, paham nggak? Dan di sini rajanya tidak menunggu tas, gitu, Pak. Gembong bandar narkoba dan sindikat piramida yang sedang lintas, gitu, Pak, paham nggak? Iya, lalu lintas ya lalu lintas, nggak usah narkoba. Gini, terus harus ada ke kantor, transfer. Harus transfer apa uang cash? Transfer Bapak ini yang mau tinggal siapa yang mau kamu, ha? Sialan kamu ya, tinggal main-main sama saya, ha? Iya, Bapak di Polres mana, Bapak? Main-main sama saya, ha? Bapak itu di Polres mana? Di Polres mana? Ini saudara kamu nggak benar nih, goblok nih saudara kamu. Halo, Om. Halo, iya. Gimana? Itu polisi ya? Polisinya baru masuk kerja itu. Masih umur 18 tahun ya?